Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanzayani Samira dan NPM akhir 023. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial metode Runge-Kutta. Nah, kalau yang sebelumnya kan eh, persamaan diferensialnya kita menggunakan metode Euler. Nah, untuk di video kali ini kita akan menggunakan metode Runge-Kutta. Nah, metode Runge-Kutta itu apa sih? Jadi metode Runge-Kutta itu merupakan salah satu metode numerik yang digunakan untuk mencari penyelesaian persamaan diferensial biasa dan kondisi awal atau dengan masalah nilai awal. Nah, untuk rumusnya itu berbeda dengan yang Euler, di mana kalau Euler itu kan begitu kita mencari H, bisa kita langsung masuk-masukkan saja kan si angka-angka yang atau keterangan yang sudah diketahuinya ke dalam rumus. Nah, untuk metode Runge-Kutta itu kita nggak kayak gitu. Nah, begitu kita mencari H, setelah mencari H, kita mencari TK, si TK-nya ini, lalu kita mencari YK plus 1 sama dengan YK plus sekian, H dalam kurung F1 tambah 2F2 ditambah 2F3 ditambah F4 dibagi 6. Nah, untuk F1-nya sendiri sama dengan F dalam kurung TK, YK. Terus yang untuk F2-nya F dalam kurung TK ditambah H per 2, YK ditambah H per 2 kali F1. Nah, untuk F3-nya sama seperti yang sebelumnya yang di F2 ini, cuman di bedanya di yang terakhir ini, di F-nya dia jadi F2. Nah, untuk F4-nya dia nggak ngikutin yang di atas, melainkan si F4-nya ini dia beda lagi, si rumusnya dengan uh, F4 sama dengan F dalam kurung TK ditambah H di koma YK ditambah H dikali F3. Nah, setelah kita mengetahui rumusnya, kita langsung ke um, contoh soalnya aja. Untuk contoh soalnya kita pakai contoh soal yang sama seperti yang di luar. Hanya saja di sini ada beberapa yang dirubah, kayak yang D kali T per DT-nya jadi Y dikali T, di mana Y itu merupakan ukuran sel unit dan T adalah waktu atau hari. Dengan menggunakan metode Runge-Kutta, tentukan ukuran sel pada waktu hari ke-6 dengan kondisi awal, yaitu hari pertama atau T0-nya sama dengan Y0 sama dengan 10 unit, dan gunakan iterasi ketiga. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya di sini tuh si B-nya, si harinya berarti 6. Nah, untuk A-nya atau hari ke 0-nya, hari itunya, hari pertamanya adalah 0. Dan untuk M-nya berarti kita menggunakan 3 ya, karena iterasinya 3. Nah, untuk H-nya tinggal dimasukkan saja, H-nya masih sama ngitungnya, B min A dibagi M, yaitu 6 min 0 dibagi 3, jadi sama dengan 2. Untuk K-nya, si iterasinya karena 3 iterasi, berarti akan berakhir di Y2. Jadi dimulainya dari 0, jadi 0, 1, 2. Nah, untuk K sama dengan 0, T1, untuk K sama dengan 0, T1 sama dengan T0 ditambah H. Jadi untuk T0-nya kan karena tadi T0-nya itu hari pertamanya 0 kan, ditambah H. Nah, si H-nya yang pertama itu dia 2. Jadi T1-nya itu dia sama dengan 2. Nah, setelah itu kita masukkan rumus yang tadi, yang kita mencari F1, F2, F3, dan F4. Nah, F1-nya itu sama dengan F F dalam kurung T0, Y0. Nah, karena T0-nya tadi 0, berarti tinggal masukkan 0. Sementara untuk Y0-nya yang ini, yang tadi udah di soalnya disebutkan kalau Y0-nya itu dia sama dengan 10 unit. Jadi tinggal kita masukkan. Nah, untuk F1-nya diketahui, berarti si F1-nya 10. Nah, untuk F2-nya kita juga, tinggal masukkan juga, tinggal masukin si angkanya. Di mana F dalam kurung T0 ditambah H per 2, Y0 ditambah H per 2 dikali F1. Nah, berarti hasilnya F dalam kurung 0, T0-nya masih 0, H2-nya, H per 2-nya 2 per 2, Y0-nya yang tadi 10, H per 2-nya sama 2 per 2, dan F1-nya yang tadi yang ini 10. Jadi hasilnya yaitu F 1,20 sama dengan 20. Yang diambil itu yang di bagian belakangnya. Nah, untuk F3-nya juga masih sama. Kita masukin angka yang sudah ada tadi. Untuk yang F2-nya berarti kita tinggal masukin yang dari sininya, yaitu F dalam kurung T0 ditambah H per 2 koma Y0 ditambah H per 2 dikali F2. Nah, F sama dengan F sama dalam kurung 0 ditambah H per 2, 2 per 2, 10 ditambah
2/2, dikali, 30. Yang ininya bukan 30 melainkan 20. Di sini ada, kesalahan penulisan. Jadi karena yang tadi kan di sini F2, berarti yang 20 ini yang kita masukin ke sini, bukan 30. Ini salah ketik. Jadi 2/2, dikali 20. Ya, jadi tinggal dihitung aja, yang ininya kan 1, berarti ini 10, ditambah 1 kali 20. Jadi, 20 tambah 10 ya 30, berarti tinggal dipindahin ke sini, sama dengan F sama dengan 1,30, sama dengan ya 30. Lalu untuk F4-nya kita nggak ambil, pakai rumus yang sebelumnya, yang kayak F2 dan F3. Nah, itu untuk F4-nya kita pakai rumus beda lagi, yaitu F dalam kurung T0 ditambah H, koma Y0 ditambah HF3. Nah, habis itu bisa dilihat tinggal dimasukin F sama dengan 0 ditambah 2, si H-nya masih sama, Y0-nya masih sama 10, lalu, HF3-nya H-nya 2 dikali F3. Nah, F3-nya yang ini yang 30. Nah, hasilnya berarti kan, tinggal dimasukin kan, tinggal dikaliin aja. Nah, ini, 0 tambah 2 ya 2. Terus, 30 kali 2, 60. 60 ditambah 10, 70. Berarti hasilnya F dalam kurung 2,70 sama dengan 70. Nah, ini untuk yang K sama dengan 0. Nah, tapi setelah penghitungan F4 selesai, kita belum bisa lanjut ke yang Y2, karena yang Y1-nya kita belum hitung. Nah, untuk menghitung Y1, kita menggunakan rumus ini, Y1 sama dengan Y0 ditambah H dalam kurung atau dikali F1 ditambah 2 kali F2 ditambah 2 kali F3 ditambah F4 dibagi 6. Nah, tinggal dimasukin juga, untuk Y0-nya masih sama 10, H-nya 2, lalu F1-nya yang ini 10, 2 kali F2, 2 kali F2 berarti 2 kali 20 ditambah 2 kali F3, 2 kali 30 ditambah 70 dibagi 6. Nah, ini tinggal dihitung aja, berarti hasilnya 10 ditambah 180 per 3. 180 per 3 itu kan 60. Nah, 60 tinggal ditambah 10 hasilnya 70. Lalu untuk ini kan yang K0, berarti udah selesai nih, si Y1-nya dia hasilnya 70. Untuk yang Y2-nya, kita pakainya K sama dengan 1, karena ini kita iterasi kedua. Nah, untuk T2-nya sama dengan T1 ditambah H. Nah, karena kita tadi udah tahu kan si T1-nya di hasilnya 2. Nah, kita tinggal masukin ke sini T1 ditambah H, jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4, si T2-nya nih, udah tahu kan berarti. Nah, rumusnya masih sama kayak yang tadi, F1 sama dengan F dalam kurung T1, Y1. Nah, si T1-nya yang tadi kan yang ini, T1-nya yang ini 2. Nah, untuk yang Y1-nya, yang ininya hasilnya yang kita pakai yang ini, yang 70 ini. Nah, kita tinggal masukin aja ininya 70 nih, si F1-nya berarti. Nah, untuk F2-nya juga sama, tinggal dimasukin aja F dalam kurung T1 ditambah H/2, Y1 ditambah H/2 dikali F1. Nah, tinggal dimasukin F dalam kurung 2 ditambah 2/2, 70, ditambah 2/2 kali 70. Nah, hasilnya kayak gini, F sama dalam kurung 3,140. Nah, yang diambilnya yang belakangnya berarti 140. Nah, untuk F3-nya juga sama, tinggal dimasukin aja, dan seterusnya kayak gitu. Dimasukin, dihitung, hasilnya F3-nya itu 210. Nah, untuk F4-nya tinggal dimasukin juga sama, F dalam kurung T1 ditambah H, Y1 ditambah H kali F3. Tinggal dimasukin F, T1-nya 2 ditambah 2 H-nya, lalu Y1-nya 70 ditambah H-nya 2 dikali F3-nya 210. Nah, didapatkan hasilnya 4,490. Si F4-nya berarti kita ambil yang 490. Nah, untuk Y2-nya tinggal dimasukin juga, yang berarti rumusnya Y1 ditambah H dikali dalam kurung F1 ditambah 2F2 ditambah 2F3 ditambah F4 dibagi 6. Nah, tinggal dimasukin juga sama berarti Y1-nya tadi yang udah disebut 70. Berarti yang ininya H F1 ditambah 2F2-nya jadi 2 dikali 70 ditambah 2 dikali
140 ditambah 2 kali 10 ditambah 490 dibagi 6. Jadi hasilnya 70 ditambah 1.260 per 3. Nah, jadinya 70 ditambah 420. Jadi hasilnya 490. Nah, ini untuk Y2-nya. Berarti kan ini masih iterasi kedua, karena kita diminta soalnya iterasi ketiga. Berarti masih ada satu iterasi lagi. Nah, untuk iterasi ketiganya berarti K-nya kita yang kedua, K sama dengan 2. Nah, untuk T3-nya sama masih kayak tadi, T3 sama dengan T2 ditambah H. Nah, karena T2-nya di sini 4, berarti kita masukin 4, H-nya masih sama ya, H-nya 2. Jadi T3-nya dia 6. F1-nya sama, tinggal dimasukin sama dengan F dalam kurung T2, Y2. Nah, T2-nya yang tadi 4, lalu Y2-nya ini 490. Jadi untuk F1-nya sama dengan 490. Nah, F2-nya juga sama, tinggal dimasukin F dalam kurung T2 ditambah H per 2, koma Y2 ditambah H per 2 dikali F1. Nah, ininya F, T2-nya 4 ditambah 2 per 2, H per 2, Y2-nya 490, H per 2, 2 per 2, F1-nya yang tadi 490. Nah, ditambah langsung dihitung hasilnya F2-nya 980. Untuk F3-nya juga masih sama, tinggal dimasukin aja. Tapi yang di sininya H per 2 dikali F2-nya diganti di sininya. Kalau ini kan F1 berarti kita pakainya yang ini kan. Nah, untuk F3-nya kita pakai yang ini, si hasil dari F2, si 980 ini. Tinggal dimasuk-masukin si angkanya sama F dalam kurung 4 ditambah 2 per 2, 490 ditambah 2 per 2 dikali 980. Nah, hasilnya 1470. Ini untuk F3. Nah, untuk F yang terakhirnya, si F4, tinggal dimasukin juga F sama dengan F dalam kurung T2 ditambah H, koma Y2 ditambah H dikali F3. Dimasukin lagi si angkanya, jadi F dalam kurung 4 ditambah 2, T2-nya kan tadi 4, H-nya 2, berarti ditambahin kan 4 tambah 2. Nah, untuk Y2-nya yang tadi 490 yang ini, lalu 490 ditambah H yang tadi 2, lalu F3 yang ini 1470. Nah, tinggal ditambahin dan dihitung saja. Jadi didapatkan kalau hasil CF4-nya itu 7.840. Nah, ini karena F-nya udah selesai, berarti kita tinggal menghitung si Y-nya, si Y3-nya, si iterasi ketiga. Nah, Y3-nya juga sama, tinggal dimasukin. Y2 ditambah H dalam kurung F1 ditambah 2 kali F2 ditambah 2 kali F3 ditambah F4 dibagi 6. Nah, Y2-nya yang tadi 490, di H-nya 2, F1-nya 490, terus F2 kali F2-nya 2 kali 980, 2 kali F3-nya 2 kali 1470, dan ditambah F4 7.840 dibagi 6. Nah, didapatkan kalau si hasil iterasi ketiganya, hasil Y3-nya itu dia 4.900. Nah, seperti itu untuk cara menghitung persamaan diferensial dengan metode Runge-Kutta. Nah, bedanya dengan yang metode Euler itu, tadi kan udah disebut ya di video sebelumnya yang di metode Euler, kalau metode Euler itu dia merupakan metode yang lebih simpel dan lebih sederhana, karena dia bisa langsung dihitung dari si H dan si persamaannya yang Y sama dengan sekian-sekiannya yang itu. Jadi dia nggak ada ngitung F1, F2, F3, F4-nya, baru dia bisa menghitung si Y1, Y2, Y3, dan Y seterusnya. Nah, itu dia bedanya metode Euler dan metode si Runge-Kutta yang ini. Jadi memang metode Euler memang lebih simpel dan lebih sederhana dibanding metode Runge-Kutta seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.